Salam Bapak Ibu. Puji Tuhan kita sudah mengakhiri bulan 1 atau bulan Januari di tahun 2022. Dan kita akan segera memasuki bulan yang kedua. Saya akan melanjutkan tema kasih Allah yang membawa perubahan. Nah, saya sangat merindukan sekali bahwa setiap kita bukan hanya mendengar tentang berita atau tentang pengajaran atau tentang khotbah, tapi biarlah kita boleh menikmati kasih Allah yang membawa perubahan itu. Tapi kembali saya sampaikan, kasih Allah akan membawa perubahan buat kita semuanya tergantung dua hal tadi. Yang pertama, saya tekankan lagi, di atas segala-galanya sesuatu yang akan kita mulai adalah karakter yang baik. Karakter itu sangat menentukan. Memang pengetahuan juga menentukan, keterampilan juga menentukan, tapi karakter itu kita kan dari sana orang mengujinya atau melihatnya, memberi kepercayaan kepada kita ya dari karakter kita. Sekali lagi mari kita akan belajar dari tokoh Alkitab lanjutan dari minggu yang kemarin. Kalau minggu kemarin kita belajar dari Kejadian pasal yang kelima, di mana saya menemukan ada 3 hal yang baik, yang luar biasa buat saya. Tapi hari ini kita lanjutkan kasih Allah membawa perubahan, ya, di dalam Kejadian pasal yang ke-6. Saya bacakan prolognya. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukainya. Nah, Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan, setelah Adam jatuh di dalam dosa, maka wujud atau karakter ilahi yang Tuhan taruh di dalam Adam, ya, lewat Kejadian pasal yang kelima ayat yang ketiga, maka anak-anak Adam serupa segambar dengan Adam. Artinya mewarisi, memiliki 2 sifat. Sifat yang baik dan sifat yang tidak baik. Sifat yang benar dan sifat yang tidak benar. Dan itu berlanjut dalam pasal yang ke-6 ini. Di mana ketika manusia semakin bertambah banyak, ternyata Alkitab mencatat ada anak Allah, ya, otomatis ada orang biasa. Maka terjadilah di sana percampuran pernikahan. Dan apa akibatnya? Ayat yang ketiga saya bacakan. Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita baca di pasal 5, di mana dari mulai Adam, ya, itu umur manusia di atas 900 tahun. Tapi memasuki pasal yang ke-6 ini, karena manusia semakin banyak, maka Tuhan berfirman, rohku tidak akan selama-lamanya. Dan umur manusia hanya 120 tahun saja. Sudah dibatasi. Ini Alkitabiah, ya. Banyak orang meragukan Alkitab, bahwa Alkitab ini palsu, Alkitab ini sudah dibuat macam-macam. Tapi kenyataannya, sejak pasal 6 ini, usia manusia, ya, hampir tidak ditemukan yang di atas 200 tahun. Biar manusia zaman dulu, sebab di pasal 6 sudah katakan, Tuhan katakan manusia berumur 120 tahun saja. Sudah dibatasi. Berikutnya saya bacakan ayat yang keempat.
Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu itu sesudahnya ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang kenamaan. Ayat yang kelima, perhatikan baik-baik. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Saya ulangi lagi. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa kecenderungan hatinya selalu membuahkan yang jahat semata. Alkitabiah, sudah. Ini saya nggak tahu lah, kalau orang lain mungkin enggak sih, karena ya Bapak dan Ibu Kristen dari kecil. Kalau saya kan di paruh umur, yaitu di usia 37 saya baru jadi Kristen. Dan baru belajar membaca Alkitab. Dan baru belajar percaya kepada Alkitab sampai hari ini. Tapi isi Alkitab itu betul sekali. Kalau tadi bahwa semakin banyak, semakin besar kejahatan orang di bumi, dan kecenderungan hatinya itu, ya, kalau saya sih selalu menginginkan, ya. Ya, sekali lagi maaf, ini saya. Ya. Rasanya sampai sekarang rasanya memang kita nih orang Kristen nih ada dua peperangan. Tapi yang paling penting sekali adalah peperangan dengan diri sendiri. Mengalahkan hawa nafsu, atau mengalahkan kalau laki-laki Adam nafsu. Itu dari dalam. Bahkan Tuhan Yesus katakan dari perkataan aja. Apa yang keluar dari mulut meluap dari hati. Jadi kalau dalam hati penuh dengan hal-hal, dengan keinginan-keinginan daging, maka yang keluar dari pembicaraan pun itu dia. Dan yang akan terwujud di dalam tindakan kita hari-hari juga, itu dia. Ayat yang ke-6, saya bacakan lagi. Maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hati. Saudara, ternyata Tuhan juga bisa menyesal. Sekali lagi Tuhan juga bisa menyesal. Ya, Tuhan yang Maha Tahu menjadikan Adam dan terus keturunannya. Tapi juga dia katakan Alkitab, dia menyesal. Dan bukan hanya menyesal. Apa yang dilakukan oleh keturunan Adam, juga oleh saudara dan saya. Sebelum kita jalan lurus, sebelum kita serius di dalam firman Tuhan, di dalam Yesus, kita juga masih memilukan hati Tuhan. Saudara, kita punya perasaan. Kalau ibu-ibu punya perasaan, anak-anak punya perasaan, Tuhan juga punya perasaan. Kalau sampai kita mengecewakan seseorang, waduh, ya, betapa kita juga sudah memilukan. Dua kemungkinan terjadi. Kalau yang membuat kecewa, yang memilukan hati orang lain, tidak bisa mengubah hati orang lain, maka orang lain akan ada dalam kepahitan. Putuslah hubungan. Tidak ada lagi perdamaian. Tetapi Tuhan tidak seperti itu. Kasih Tuhan tetap membawa perubahan. Di tengah-tengah kondisi seperti itu, saya bacakan ayat berikut. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi. Baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara. Sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Menyesal. 2 kali di dalam 8 ayatnya Tuhan katakan aku menyesal. Ya. Mari dalam perjalanan hidup kita memasuki bulan yang kedua, mengakhiri bulan yang pertama, kita nggak bakal bisa mengulang lagi bulan Januari. Tapi di bulan kedua, kalau Tuhan yang menjadikan kita ada,
punya perasaan menyesal, apalagi kita. Mari kita sama-sama berdoa, sama-sama kita menjaga karakter kita, sama-sama menjaga perkataan kita, sama-sama menjaga apa yang kita berbuat, supaya jangan sampai kepada telinga kita kalau ada orang yang berkata, aku menyesal ketemu kamu, aku menyesal bertemu dengan kamu. Saudara, sebetulnya pertemuan itu anugerah buat siapa saja. Pertemuan saya dengan Tuhan Yesus lewat iman itu anugerah yang sangat besar. Pertemuan dengan saudara juga buat saya itu anugerah yang sangat besar. Tapi kelanjutannya, apakah kita akan terus menjadi sahabat? Apakah kita bisa menyenangkan satu dengan yang lain? Itu adalah pilihan. Itu adalah pilihan. Sudah ada pujian. Hidup itu adalah kesempatan. Termasuk dia kesempatan memperbaiki pribadi kita. Memperbaiki motivasi kita di bulan yang kedua itu. Supaya kasih Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.